Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Iwayan Gede Pramudia Sukma Putra atau biasa dipanggil dengan nama D. Sukma. Hari ini saya akan mengajak kalian belajar mengenai kata depan dan cara penggunaannya yang benar. Saat akan mempelajari sesuatu, kita harus tahu dong pengertiannya. Nah, untuk kata depan itu apa sih pengertiannya? Baik, untuk kata depan atau preposisi merupakan kata secara sintaksis, tata atau susunan kalimat, terletak tepat di depan kata benda, sifat, atau keterangan. Sedangkan secara semantis atau makna, dapat menandakan segala hubungan makna antara konstituen yang terletak tepat di depan ataupun di belakangnya. Setelah memahami pengertiannya, kita tentu harus memahami aturan dalam penulisannya agar tidak terjadi suatu kesalahan dalam penggunaannya. Berikut adalah aturan dalam penulisan kata depan. Yang pertama ada kata depan di, ke, dan dari tidak disambung tetapi dipisah dengan kata di belakangnya ketika menunjukkan arah, waktu, dan tempat. Contohnya, di luar, di sana, di siang hari, ke toko, keluar, dari belakang, dari Surabaya, dan lain-lainnya. Yang kedua ada aturan pisah ini dikecualikan untuk kata depan yang sudah lazim seperti kepada, daripada, dipukul, dan lain-lain. Begitu juga ketika kata depan bertemu imbuhan dari sebuah kata. Contoh kata depan ini dibeli, dibawa, dilepas, keluar, kelepas, ke bawah, daripada, dan lain-lain. Yang ketiga, ketika kata depan akan digunakan pada judul, maka penulisannya harus menggunakan huruf kecil. Contoh kata depan ini ada udang di balik batu, presiden menyampaikannya kepada menteri, dan lain-lainnya. Mungkin teman-teman akan bertanya, apa sih fungsi dari kata depan itu? Nah, fungsi dari kata depan itu sebagai berikut. Yang pertama, kata depan sebagai arah asal. Yang kedua, kata depan sebagai arah tujuan. Yang ketiga, kata depan sebagai tempat keberadaan. Yang keempat, kata depan sebagai pelaku. Yang kelima, kata depan sebagai alat atau cara. Yang keenam, kata depan sebagai hal atau masalah. Yang ketujuh, kata depan sebagai perbandingan. Yang kedelapan, kata depan sebagai sebab akibat. Yang kesembilan, kata depan sebagai tujuan atau maksud. Dan yang terakhir adalah kata depan sebagai demi atau alasan. Untuk jenis-jenis kata depan itu ada 3 teman-teman, yaitu kata dasar terdiri dari, di, dengan, ke, oleh, pada, sejak, sampai, seperti, untuk, buat, bagi, akan, antara, demi, hingga, kecuali, tentang, seperti, serta, dan tanpa. Yang kedua, preposisi gabungan terdiri dari kepada, daripada, oleh karena itu, antara, dengan, sejak, dan sampai. Yang ketiga, kata berafiks terdiri dari bersama, beserta, menuju, menurut, sekitar, selama, seluruh, bagaikan, terhadap, melalui, dan mengenai. Dari yang saya jelaskan tadi, teman-teman bisa lihat satu contoh kesalahan dalam penggunaan kata depan. Nah, saya akan menjelaskan letak kesalahan penggunaan kata depan tersebut. Jadi, yang benar adalah dijualnya itu disambung. Karena di pada kata itu berfungsi sebagai awalan. Seperti dipukul, bukan dipukul, dimakan, bukan dimakan. Di yang diikuti kata kerja ditulis bersambung, tidak dipisah. Di baru ditulis terpisah jika berfungsi sebagai kata depan preposisi, yaitu jika setelah diikuti dengan kata benda atau yang menunjukkan tempat, misalnya di jalan, di desa, di pangkuan, di Jakarta, di piring, di tangan. Di contoh di atas, penggunaan kata depan di sekitar kita masih banyak yang belum tepat. Untuk menghindari hal itu, alangkah baiknya untuk membaca aturan atau pedoman dalam penulisan kata depan seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan memahaminya betul-betul agar kesalahan yang seperti gambar di atas bisa dihindari.
Tidak terasa, kita sudah ada di penghujung slide. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video presentasi saya mengenai kata depan. Dan jika ada kesalahan dari perkataan saya, mohon untuk dimaafkan. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.